Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 230 halaman 44 paling atas. Hadis 229 kemarin telah dijelaskan bahwa setiap bumi itu masjid. Jadi kalian mau sholat dimanapun boleh, kecuali masjid itu kita sholat di kuburan atau di kamar mandi. Jadi kalau kalian sholat di kuburan, di kamar mandi, menurut hadis yang 229 tidak boleh. Sekarang lanjutannya hadis 230. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhai Allah anhuma kepada Ibnu Umar, anan nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayu sholat fi sab'i, jadi di tujuh tempat. Jadi Nabi melarang orang bersolat di 7 tempat. Pertama apa? Kalau yang hadis 229 kan hanya menjelaskan di kuburan dan di kamar mandi. Nah, ini hadis berikutnya menjelaskan di 7 tempat. Apa saja yang dilarang oleh Nabi? Yang pertama, al-mazbalati, tempat pembuangan kotoran. Nah, di tempat sampah itu juga nggak boleh melakukan sholat. Al-mazbalati, tempat pembuangan kotoran. Wal majzaratu, yang kedua di tempat penyembelihan hewan. Jadi kalau ada ya namanya jagal, kalau bahasa Sundanya itu tempat pemotongan hewan, sholat itu menurut hadis ini juga tidak boleh. Wal makbaroti, dan yang ketiga kuburan. Wal majzaroti, dan yang kedua di tempat penyembelihan binatang. Wal makbaroti, dan yang ketiga kuburan. Yang keempat apa? Wa qari'atit thoriqi, dan di tengah jalan. Wal hammami, dan di tempat pemandian umum. Jadi tempat pemandian umum itu juga nggak boleh, di tengah jalan juga nggak boleh. Wa ma'atinil ibili, dan tempat minumnya onta, binatang piaraan. Jadi kalau di padang pasir itu ada semacam kolam tempat minumnya onta atau binatang piaraan, itu juga nggak boleh, biasanya di tengah padang pasir. Wa fauqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di atas Ka'bah, punggungnya Baitullah itu di atas Ka'bah juga nggak boleh. Yang boleh di dalam Ka'bah atau di depan Ka'bah. Kalau di atas Ka'bah atau kalian membuat tempat, misalkan tidak langsung injek Ka'bah tapi di atasnya, nggak boleh, itu tidak boleh. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa dha'afahu, dan melemahkannya hadis ini dhaif. Karena apa? Penjelasan di nomor 1 itu karena ada periwayat hadis yang termasuk mungkar, hadisnya itu ditolak. Ya, entah ahli berbohong atau hafalannya nggak kuat, bukan matannya tapi perawinya itu mungkar. Ada riwayat Zaid bin Jabiroh al-Ansori, itu periwayatannya itu mungkar hadis, termasuk hadis yang mungkar. Nah, ini 7 tempat yang kita dilarang sholat. Yang Bapak mau garis bawahi kan yang lainnya sudah jelas ya. Tempat pembuangan sampah, penyembelihan hewan itu kan penuh najis ya. Nah, masa mau sholat di sana juga kantor, di kuburan nggak boleh. Tempat pemandian umum itu nanti banyak ya yang mandi di situ, itu nggak boleh. Nah, yang Bapak garis bawahi itu di tengah jalan. Di tengah jalan itu walaupun hadisnya dhaif, itu kan perawinya. Tapi kalau keutamaan ya secara logika aja, kita sholat di tengah jalan kira-kira benar nggak?
Kira-kira mengganggu orang nggak? Mengganggu. Di antara kita ya dulu ada 1 juta umat, dulu ada kurang lebih diikuti 1 juta umat Islam. Itu di sekitar Istiqlal Silang Monas Jakarta. Malamnya itu berduyun-duyun dari berbagai kota. Malamnya tidur di masjid, siangnya sholat Jumat di tengah jalan. Kira-kira bertentangan dengan hadis ini enggak? Sholat di tengah jalan. Hadis ini kan jelas dilarang ya. Walaupun hadisnya dhaif, oke lah kita nggak usah berdasarkan hadis, tapi berdasarkan logika akal sehat. Tidurnya di dalam masjid, sholat Jumatannya di tengah jalan. Padahal tidak dalam kondisi darurat, dalam kondisi tidak terpaksa. Kira-kira masuk akal nggak? Datang dari Bandung, datang dari Bogor, datang dari Kerawang, dari Purwakarta, dari Banten, datang semua ke Jakarta. Malamnya tidurnya banyak di masjid, ada yang di masjid di Istiqlal. Pas sholat Jumatan bukan di masjid Istiqlal, tapi di tengah jalan di Silang Monas. Ya, kalian simpulkan sendiri, kira-kira bener nggak orang yang kayak gini ini? Kalau bapak pribadi sih ya nggak bener. Masa tidurnya malamnya di masjid tapi Jumatannya di tengah jalan, sedangkan kondisinya dalam keadaan tidak darurat. Nah, kalian sebagai santri yang pernah bedah kitab Bulughul Maram, jangan diikuti yang gitu itu. Jangan diikuti. Sholat Jumatan dalam kondisi normal ya di masjid. Masjidnya juga masih leluasa, masih kosong, masa di tengah jalan yang mengganggu ketertiban umum. Ini sesuai dengan hadis yang nomor 230 ini. Tapi untuk kalian simpulkan sendiri. Dalam kondisi normal, tidak darurat, tidak dalam kondisi perang, ya. Malamnya tidurnya di masjid, sholat Jumatan di tengah jalan. Kira-kira masuk akal enggak? Udah nggak usah pakai dalil. Hadis 231. Wa an Abi Marsadin Ghanawi, dari Abi Marsad Al-Ghanawi. Qala, berkata Abi Marsad Al-Ghanawi, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu yaqulu, bersabda, la tusallu, janganlah kalian semuanya sholat, ilal kuburi, menghadap ke kuburan, wala tajlisu, dan janganlah kalian duduk, alaiha, di atas kuburan. Rawahu Muslim, rawahu, diriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Jadi kalian ya sholat di kuburan, menghadap ke kuburan itu nggak boleh. Sholat menghadap ke kuburan langsung nggak boleh. Ini lafal hadisnya Imam Muslim. Kalau menurut Imam Muslim yang dilarang itu hanya menghadap ke kuburan, ya, yang diriwayatkan. Kalau yang tadi ya di atas yang dhaif ya. Tapi kalau walaupun dhaif itu masuk akal. Ya, logika akal sehat kita itu menerima ya, kita di tempat sampah masa sholat. Biasanya tempat pembuangan sampah itu banyak najis, nggak mungkin lah kita sholat di sana. Berarti itu bisa kita amalkan. Sedangkan riwayat Imam Muslim yang dilarang itu menghadap ke kuburan. Kalau menghadap saja nggak boleh, apalagi sholat di tengah kuburan, itu nggak boleh. Bagaimana Pak Fakih kalau masjidnya itu di sebelah timur kuburan, kuburannya ada di sebelah barat masjid. Kita sholat sudah di dalam masjid, sudah terhalang dinding. Kalau dalam masjid kan berarti sudah terhalang, kuburannya sudah tidak terlihat. Bagaimana hukumnya? Nah, ini ulama itu berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat membolehkan. Misalkan sebelah barat masjid itu kuburan, kita sholat di dalam masjid, berarti kuburannya nggak kelihatan. Itu jumhur ulama, sebagian besar ulama membolehkan. Yang tidak membolehkan siapa? Mazhab Salafi. Kalian tahu kan Salafi itu atau Wahabi, Salafi Wahabi itu tidak boleh, tetap haram. Tetap haram. Jadi mazhab Salafi Wahabi itu kalau sebelah baratnya itu kuburan,
walaupun tidak kelihatan kita dalam masjid tetap haram. Tapi ulama jumhur, sebagian besar ulama, termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, muhammadiyah, boleh asal sudah nggak kelihatan kuburnya. Jelas ya, kamu ikuti an-nahdiyah, NU itu yang kamu ikuti ya, muhammadiyah, boleh asal sudah terhalang, asal sudah terhalang hijab. Ya seandainya kita mutlak seperti mazhab Salefi Wahabi sebelah barat itu juga haram. Bagaimana kalau nggak sebelah barat pas? Misalkan ada kebun baru ada kuburan atau makam. Nanti berkembang perdebatannya. Bagaimana kalau dari masjid berjarak 200 meter? Kelihatan kuburannya kan masih kelihatan ya. Boleh nggak? Oh, tambah berkembang. Perdebatannya berkembang. Sebab itu. Karena apa? Kuburan itu masih terlihat, jarak setengah kilo pun terlihat. Ya, berarti termasuk di depannya. Misalkan jarak dengan masjid dengan kuburan jarak setengah kilo itu kan masih kelihatan. Ya. Sedangkan letter hadis itu ilal kuburi, menghadap ke kubur. Ya, masih kelihatan jaraknya setengah kilo, boleh enggak? Berkembang. Makanya ulama-ulama jumhur ahlussunnah wal jamaah asal sudah terhalang bergandengan pun antara masjid dengan kuburan itu kita boleh melakukan sholat. Contohnya yang konkret ada nggak Pak Waki? Ada di Madinatul Nabawi, ya di Masjid Madinah itu pas karena apa? Makam Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab itu gandeng dengan masjid, terletak di luar masjid, nempel. Kan dulu rumahnya Fatimah. Dulu rumahnya Fatimah. Jadi menghadap ke selatan ya. Masjid di Madinah itu kan kiblatnya ke arah selatan kalau arah Ka'bah. Jadi kuburannya Nabi, makamnya Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu menempel masjid di selatan masjid. Bergandengan, gandeng-deng. Boleh. Itu sampai sekarang juga melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Toh seandainya nggak boleh ya, dulu Nabi tidak memaksakan untuk dikuburkan di kamarnya, beliau, ya, di kamarnya beliau. Berarti diperbolehkan asal di hijab. Hadis 232. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id radhiyallahu semoga meridhai Allah anhu, pada Abi Sa'id qala, berkata Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa tatkalanya datang ahadukum, salah satu dari seseorang dari kamu sekalian, al masjidah, ke masjid, fal yang dur, maka lihatlah, fa in ro'a maka jika kelihatan fi na'laihi, di kedua sendalmu azan najis. Kalau kamu mendatangi masjid kok kamu lihat di kedua sendalmu itu ada apa? Ada azan najis au qadrun atau kotoran, fal yang sahu, maka usapkanlah sendalmu itu, kedua sendalmu itu, fal yusolli, maka kemudian bersolatlah fihima, dengan memakai kedua sendalmu. Ya dulu Bapak pernah jelaskan secara detail bahwa zaman Nabi itu ya masjidnya kan dari pasir ya, dari tanah. Jadi kalau kadang-kadang ya Nabi dan sahabat itu sholat dalam keadaan masih memakai sendal, dalam keadaan masih pakai sandal, karena sholatnya zaman itu pada waktu zaman Nabi itu di pasir atau di tanah. Jadi kalau melihat di kedua sendalnya itu ada kotoran atau najis, cukup diusap-usapkan ke pasir atau debu, lalu sholat, sendalnya nggak dilepas, itu boleh. Ini hadis ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud, wa sahahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini menurut Imam Ibnu Huzaimah sahih.
Bisa nggak kita terapkan zaman sekarang oleh kita? Ini kan sunnah Rasul. Ya. Pertanyaannya kan itu. Wah, harus sesuai sunnah Rasul, harus sesuai sunnah Rasul, kan ada orang yang berpendapat gitu. Nah, hadis ini kalau kita terapkan di kita, apa yang terjadi? Misalkan siapa? Luqman, mana Luqman? Jangan ngantuk, Kalbi jangan ngantuk. Misalkan Luqman habis main layangan, keluar ngambil layangan yang putus, nincak kotoran atau barang najis, usak di pasir situ, langsung masuk masjid mau sholat. Nah, kedua sendalnya dipakai, apa yang terjadi? Yang terjadi kira-kira apa? Pasti berantem ya, berantem dengan teman-teman yang lain, pasti teman yang lain atau musyrif atau siapapun melihat. Kalau di video kan menjadi viral. Masa itu santri insan madani mau sholat masuk masjid pakai sendal yang sendalnya itu kotor. Padahal kalau hadis Nabi kan boleh, hanya cukup diusapkan di tanah atau di pasir. Karena apa? Tanah itu adalah salah satu alat sesuci, untuk bersuci itu diperbolehkan. Itu mah eranya Nabi dengan era sekarang itu beda. Jadi waktu itu konteksnya itu memang tanahnya, masjidnya itu berupa tanah atau pasir, itu boleh pakai sendal langsung dipakai ikut sholat, disucikan di pasir di sekitarnya. Tapi kalau konteksnya sekarang ya, khususnya di lingkungan kita, pasti berantem. Orang masuk masjid, jangankan ini sendalnya kotor, sendalnya bersih aja pasti heboh, pasti dimarahi orang banyak. Jadi ada hadis Nabi ya, walaupun sahih ya, itu sahih, itu kadang-kadang tidak bisa kita amalkan, kadang-kadang tidak bisa kita terapkan di lingkungan kita. Jadi jangan sedikit-sedikit hadis Nabi sesuai hadis Nabi, enggak gitu, harus kita pelajari hadisnya bab apa, konteksnya bagaimana, perkembangan zaman bagaimana, itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Jelas ya, walaupun diperbolehkan. Nah nanti suatu saat kalau kalian mendaki gunung, kalian pakai sepatu mau sholat, nah, sedangkan sepatu kalian itu dalam keadaan kotor atau ya nincek najis juga nggak tahu, kalian mau sholat, air jauh di sekitarnya nggak ada, ya kalian boleh kalian amalkan hadis ini. Cari debu, usap ya, di atas debu ya, syukur-syukur ada yang kering debunya itu, lantas sholat, sepatumu nggak usah kalian lepas, itu boleh konteksnya begitu ya, situasi dan kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cukup mengusap diusap-usapkan itu sepatu yang kotor atau sendal yang kotor tadi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Simak Luqman biar pintar. Simak, coba belajar rajin untuk menyimak. Jadi orang tuamu memasantrenkan kamu itu ada kemajuannya. Kalau kalian setiap ngaji, kalau nggak ngantuk, nggak nyimak. Kalau nggak ngantuk, ya nggak ada kemajuan nanti. Disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga meridhai Allah anhu, kepada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'ana tatkalanya menginjak ahadukum salah seorang dari kamu sekalian al-adha sesuatu hal yang najis bi khufaihi, dengan kedua muzah. Jadi kalian pakai muzah itu apa sih? Khufah itu apa? Itu hari Bapak udah jelaskan. Muzah itu apa? Khufah itu artinya muzah. Masih ada yang ingat nggak? Muzah itu sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Jadi yang menutupi mata kaki itu disebut khufah atau muzah. Jadi kalau muzah kalian, sepatu yang menutupi mata kaki kalian kotor atau menginjak najis, faturuhuma, maka sucikanlah kedua muzahmu
at-turabu dengan debu. Jadi nggak usah dilepas, mau sholat bepergian, sepatunya cukup disucikan dengan debu, itu boleh. Tapi kalau konteks sekarang kita bepergian, ya, masjidnya juga udah keramik, ya, kita nggak boleh, air juga banyak. Ya, kita buka sepatunya, kita wudhu ke tempat air, bersuci dengan air. Kalau kalian paksakan hadis ini, kalian akan berantem dengan takmir masjid, akan berantem dengan orang yang melihat kamu. Kalau kalian divideokan, akan viral menjadi penghina Islam. Karena apa? Masuk masjid tanpa membuka sepatu. Padahal hadisnya boleh. Jadi konteksnya berbeda ya. Jadi li muqtadal hal, li muqtadal maqam, situasi dan kondisi itu menentukan suatu hukum boleh enggaknya. Akhrajahu mengeluarkan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wasahahu dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah Ibnu Hakim, dari Muawiyah bin Hakim. Ada yang membaca Hakim atau Hikam, tapi umumnya Hakim. Qala berkata Muawiyah bin Hakim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadis sholata, sesungguhnya ini sholat, la yasluhu tidak patut, fiha di dalam sholat, sayun sesuatu apapun, min kalamin nasi dari pembicaraan manusia, innama sesungguhnya sholat, innama sesungguhnya sholat, innama sesungguhnya sesuatu, huwa yaitu bicara dalam sholat, at-tasbihu yaitu tasbih, wa takbiru dan takbir, wa takbiru dan takbir, wa qiraatul Qur'an dan membaca Quran. Rawahu meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Jadi tidak patut, tidak sah sholatnya kalau kalian dalam sholat itu bicara. Karena apa? Dalam sholat itu ya yang ada hanya tasbih, takbir dan lain sebagainya, serta membaca Al-Quran. Itu jadi kalian di dalam sholat bicara itu tidak boleh. Kenapa? Ya dulu zaman Nabi ini asbabul wurud atau sebab-sebab terjadinya apa hadis ini, Nabi bersabda itu karena apa? Muawiyah bin Hakim itu sewaktu sholat itu mengajak bicara sahabatnya yang ada di sampingnya. Lantas Nabi melihat, mendengar, ya Nabi mendengar. Setelah salam Nabi menyampaikan hadis ini bahwa dalam sholat itu tidak boleh terjadi pembicaraan yang tidak perlu, yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Jadi zaman Nabi itu ada sahabat Nabi pun ya karena ilmunya belum nyampe ya ngobrol dalam sholat itu. Dulu pernah di riwayat lain pernah Bapak sampaikan orang Badui seorang kampung datang ke Madinah, Nabi dan sahabatnya dalam keadaan sholat. Orang Badui ini datang dalam keadaan makmum masbuk, sudah tertinggal rakaat. Begitu mau bergabung sholat, dia tanya pada sahabat Nabi yang paling pinggir itu, ini sudah berapa rakaat? Dijawab oleh sahabatnya yang ditanya, oh nggak dijelaskan ya, oh udah sekian rakaat. Lantas setelah salam, sahabat yang lain itu lapor kepada Nabi, ya Rasul, tadi ada orang Badui yang makmum masbuk. Nah, dia tanya jumlah rakaat sholatnya pada sahabat yang lain. Bagaimana ya Rasul? Nah, setelah itu Rasul memanggil Badui tadi. Badui udah beranjak pergi. Ya Badui, ta'ala kemari. Lantas digandeng oleh Rasul itu, dikasih nasihat. Tapi Rasul itu selalu bijak. Ya sahabatku, ya orang Badui, sholat itu mau bicara apapun itu boleh. Mau bicara apapun itu boleh. Bijaksana, dia tidak mau memalukan orang Badui itu. Orang bodoh itu biasanya kan gampang tersinggung kalau kita tidak pas
untuk menasehatinya. Bicara apapun boleh, tapi sholat itu bicaranya kita dengan Allah. Itu sudah diatur apa yang harus kita bicarakan. Nah, sholat itu tidak boleh bicara antara manusia dengan manusia yang lainnya. Hanya apa? Badui itu dengan senangnya, oh ya Rasul, nanti aku akan belajar. Nah, bicaranya hambanya dengan Allah di dalam sholat, karena aku belum bisa. Jadi dalam sholat itu ya nggak langsung ditegur dengan kerasnya, oh nggak boleh, sholatmu nggak sah, ulangi. Nggak gitu Nabi itu cara mendidik dan tarbiyah umatnya itu tidak dengan cara yang keras, tidak dengan cara yang saklek, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah. Badui ini nggak disuruh mengulang sholatnya, tapi diarahkan oleh Nabi, sholat itu memang isinya bicara, tapi bicaranya kita dengan Allah dan diatur, bukan bicaranya antar sesama manusia. Maka kalau pas kalian sholat, orang Badui kamu sholat, maka jangan bicara kepada Allah, itu ada aturannya apa yang bisa dibicarakan dengan Allah. Jadi tidak suruh langsung saklek, oh sholatmu nggak sah Badui, harus diulang, enggak. Nah, inilah tarbiyah atau pendidikan Rasul, itu luar biasa. Maka kalian nanti kalau di tengah-tengah masyarakat juga jangan saklek, ini boleh enggak, haram, halal, bid'ah, enggak. Hati-hati, yang bijaksana. Kalau belum tahu ya nanti saya tunda dulu, saya tanyakan kepada ulama, kepada ahlinya. Nanti kalau sudah mendapatkan keterangan, saya sampaikan kepadamu. Tuh, antum mau diterusin gak ngajinya? Ayo, Abizar, bangun. Kalbi, siapa itu? Kalbi, bangunin. Ayo bangun. Nah ini karena kecapean main nang layangan, ilmunya nggak tambah, ilmu main nang layangannya yang tambah. Ayo ditahan dari ngantuknya. Ini bab sholat ini biar cepet beres ini. Jelas ya, sholat omong-omongan itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 235. Ini berapa hadis lagi? Ini pendek-pendek, 6 hadis lagi. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam. Pola berkata Zaid bin Arqam, ingkuna ada kami la natakallamu sungguh kami bicara habis sholati di dalam sholat ala ahdi Rasulillahi di zaman Rasulullah SAW. Yukallimu ingkunna lanatakallamu, sungguh ada pada kami itu sungguh-sungguh bicara. Nah, zaman Rasul ada sahabatnya itu lagi sholat itu bicara. Yukallimu berkata ahaduna, salah satu di antara kami, sahibahu, sahabatnya. Jadi sahabat dengan sahabat itu bicara, ini sahabat Rasul dua-duanya itu. Bihajatihi, dengan sesuatu hajat yang dibicarakan. Hatta nazalah. Nah ini Nabi nggak tahu. Nah, pas sholat ada sahabatnya itu di belakang omong-omongan bicara, Nabi nggak tahu. Baru diingatkan oleh Allah. Hatta nazalat, sehingga turunlah hafidhu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah itu yang membedakan kita dengan Nabi. Kalau kita nggak tahu ya otomatis nggak tahu aja. Tapi kalau Nabi sedang sholat, ya, sahabatnya itu yang di belakang omong-omongan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Lantas Allah menurunkan ayat diberikan kepada Nabi. Ya, berupa ini ayat Al-Baqarah 238. Hafidhu, menjagalah kamu sekalian ala sholawati, atas sholawat wajib kalian, sholat wajib kalian, was sholawatil wusta, dan sholat wusta itu apa? Ngantuknya nampaknya udah gak tertahan. 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa? Rafa, Padri, ayo tahan. Nih.
Ayo ambil napas ini. Coba. Biar nggak ngantuk. Ke atas tangannya, biar nggak ngantuk. Nah, perhatikan Bapak setiap ngajar aja gini ya. Dari mulai ngajar sampai nanti habis ngajar aja nggak berubah. Karena apa? Niatnya kuat. Sehingga duduk ketekuk kakinya pun kuat, nggak berubah posisi. Masa kalian yang hanya dengerin aja nggak kuat nahan ngantuk? Nggak kuat nahan ngantuk. Ayo ditahan ngantuknya. Itu siapa? Rafa. Rafa itu ya? Siapa? Kolbi. Ayo Kolbi, ayo bangunin itu Lukman. Ayo tahan ngantuknya. Biar pintar, biar tambah pintar. Oh, gara-gara lalang layangan ya. Ambil nafas dulu, lihat Bapak. Tangannya ke atas ini, hilang ngantuknya. Ya kapan pinternya kalau kalian ngantuk terus? Orang tuamu itu mengharapkan di pesantren itu ngaji supaya ilmunya bertambah. Alim alama, kamu nanti di akhirat bisa mensafaati. Tapi kalau ilmu kalian tetap nggak nambah-nambah ya, gimana kalian mau menolong istrimu, anakmu, apalagi kedua orang tuamu, kakekmu? Nggak bisa. Kalian itu hanya disyafaati, memberikan syafaat nggak bisa. Karena nggak alim, tidak termasuk ulama. Nah, yang bisa mensyafaati itu kan yang masuk kategori ulama. Ayo tahan ngantuknya, tahan masing-masing. Sholat wusta itu ada dua artinya. Yang pertama itu sholat sunat, tapi yang di sini kaitannya adalah sholat asar karena itu sholat wajib. Kenapa sholat asar itu kan disebut sholat wusta? Tengah-tengah, wusta itu kan artinya tengah-tengah. Nah itu biasanya dulu ya zaman Nabi itu dulu kan kebanyakan kalau nggak petani ya, orang mencari rizkinya itu kalau nggak petani penggembala binatang ternak, mayoritas itu atau pedagang biasanya sore hari pas waktunya sholat asar itu selesai pekerjaannya. Lantas kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, bicara-bicara sampai lupa belum sholat asar. Tiba-tiba terdengar adzan maghrib. Turunlah ayat ini Al-Baqarah 238. Jadi kalau sudah habis kerja, habis belajar, itu jangan terlena ngobrolnya, mainnya, kerjakan kerjaan yang lain. Boleh ngobrol sekedarnya. Inilah ayat ini turun sehingga sholat asar itu disebut sholat wusta. Lalai sehingga kedengaran adzan maghrib, sedangkan sahabat itu belum sholat asar. Dia itu hanya ngobrol setelah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu apa sikap Nabi? Fa'umirna maka diperintahkan kami bisukuti diam wa nuhaina dan kami dicegah anil kalami dari ngobrol, dari berbincang-bincang. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim walafdu li muslimin dan lafalnya ini bagi Imam Muslim. Nah hadis ini kuat. Jadi apa? Sehabis sholat asar itu Nabi melarang untuk kita itu bicara, disuruh diam atau mengerjakan pekerjaan yang belum terselesaikan. Gak boleh ngobrol ngalor ngidul setelah habis asar. Sehingga Allah menurunkan ayat Al-Baqarah 238 ini karena dua orang sahabatnya ngobrol terlalu asiknya, lalai belum melaksanakan sholat asar sampai tiba waktunya sholat maghrib. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu tasbih lirrijali bagi orang laki-laki wa tasfiqu dan tepuk tangan lin nisa'i bagi perempuan
muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Zadam nambahi Muslimum, Imam Muslim fis sholati, di dalam sholat. Jadi kalau pas lagi sholat ada imam kita itu ada salah, lupa apapun ya, misalkan dari berdiri baca Fatihah pada ayat yang harusnya rukuk kok tiba-tiba sujud, salah kan, tidak rukuk dulu, rukuk i'tidal itu enggak, langsung sujud, itu makmum wajib mengingatkan kepada imam. Bagaimana cara mengingatkannya? Bagi laki-laki itu membaca tasbih subhanallah, itu bagi laki-laki. Nah, sedangkan bagi perempuan, neng, nanti kalau sholat jamaah imammu juga perempuan, nah, atau kalian di rumah jamaah dengan anakmu yang masih kecil-kecil dengan suamimu jadi imam, salah. Bagaimana cara mengingatkannya? Dengan cara tepuk tangan. Bagaimana Pak Waki cara tepuk tangannya? Tepuk tangan gini, ini nggak boleh. Karena apa? Di hadis lain disampaikan bahwa tepuk tangan begini itu adalah tepuk tangan cara setan. Apalagi tepuk tangan pramuka, itu nggak boleh ya. Sholat ya harusnya habis baca Fatihah tiba-tiba mau ruku, sedangkan dia belum baca ayat Quran ya, atau surat Al-Quran. Wah, kalian tepuk tangan pramuka nggak boleh, tepuk tangan gini aja tidak boleh. Bagaimana cara tepuk tangannya? Dibalik. Nah, ini karena di hadis lain tepuk tangan begini ini adalah tepuk tangannya setan. Nah, bagaimana Pak lagi kaitannya dengan tepuk tangan pramuka? Ya, kamu akalin aja supaya berbeda aja. Tapi kalau terpaksa ya nggak apa-apa. Wong itu tujuannya juga bukan dalam hal ibadah ya. Bukan dalam hal ibadah. Tapi kalau dalam sholat tepuk tangannya cara mengingatkan itu begini ya, dibalik di punggungnya. Kalau laki-laki baca tasbih subhanallah. Terus seandainya imam Pak Fakih dia baca surat Al-Qur'annya salah. Karena imam ya pulang dari pesantren sok-sokan ya merasa sudah hafal, dia belajar hal ataka hadithul ghasyiyah. Pabelit bacanya itu salah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Nah, wujuhu yawma idzin khashi'ah kan tinggal. Hal ataka hadithul ghasyiyah amilatun nasibah, kan salah ini. Cara mengingatkannya gimana? Kalau laki-laki baca subhanallah, makmumnya yang di belakang baca subhanallah, imamnya nggak ngeh, langsung nggak pede, grogi. Pulang dari pesantren, sok-sokan baca surat yang panjang, grogi, diganti lagi surat kulhu. Hal ataka hadilnya oke lah, bener. Hal ataka hadil ghasyiyah wujuh yang amilatun nasibah tasla narun, bener semua. Tapi tidak pakai baca bismillah, diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Atau membaca surat Al-Fatihah ya, tapi tidak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan yang ikuti madhabnya adalah madhab Syafi'i An-Nahdiyah, harus pakai bismillah. Belum baca bismillah. Bagaimana cara mengingatkannya? Akhirnya jadi ingatkan makmum laki-laki itu subhanallah. Atau yang perempuan tepuk tangan ya gini, tepuk tangan, nggak pede, dia grogi, akhirnya pindah ke qul huwallahu ahad, langsung pindah. Wah, nggak jadi baca surat Al-Ghasyiyahnya, langsung qul huwallahu ahad Allahus samad. Makmumnya masih mengingatkan subhanallah. Berarti ada yang salah. Bagaimana caranya? Jalan keluarnya bagaimana? Nggak cukup kan? Tadi baca surat Ghasyiyah diingatkan makmumnya subhanallah, pindah ke kulhu juga diingatkan, makmumnya masih baca subhanallah atau tepuk tangan. Bagaimana cara mengingatkannya? Nah, ini kalian santri harus bisa menjawab walau belum tahu dalilnya ya. Harus belum tahu dalilnya.
Sedangkan bicara dalam sholat itu tidak boleh, ada hadisnya. Bagaimana? Ya, kalian harus mengingatkan belum baca Fatihah atau belum baca Bismillah. Boleh enggak? Itu boleh. Ada ulama berpendapat boleh. Di kitab yang namanya Al-Muhadzab di sana ada dijelaskan. Itu boleh. Belum baca Fatihah, belum baca Bismillah, ya. Itu boleh karena tidak menyelesaikan masalah. Kalau kalian hanya mengucapkan tasbih Subhanallah, imamnya enggak ingat kalau belum baca Fatihah atau belum baca Bismillah. Kalian boleh bicara belum baca Fatihah, misalkan dia meninggalkan Fatihah, atau belum baca Bismillah kalau dia meninggalkan Bismillah. Itu boleh ya di Al-Muhadzab. Tapi ya nggak lazim ya, jarang sekali terjadi yang berani begitu. Karena apa? Ya nggak lazim, tidak lazim. Tapi kalau kalian santri keren ya harus berani. Belum baca Fatihah misalnya, atau belum baca Bismillah, itu diperbolehkan. Itu karena apa? Dalam keadaan darurat. Di Al-Muhadzab, ya, Al-Muhadzab karya Imam siapa? Al-Muhadzab An-Nawawi juga kalau nggak salah. Itu diperbolehkan. Toh seandainya tidak perbolehkan, nggak ada jalan keluarnya. Kalau cukup subhanallah atau tepuk tangan tidak menyelesaikan masalah. Teruskan nggak ini? 1, 2, 3, 4. Teruskan nih sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-237. Wa an Mutarrif bin Abdillah, dari Mutarrif bin Abdillah bin Sukhiri, dari bin Sukhir an abihi, dari bapaknya Mutarrif bin Abdillah. Allah berkata Mutarrif bin Abdillah, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang sholat, wa fi sadrihi, dan di dalam dadanya Rasul azirun ada suara yang gemuruh. Jadi Mutarrif ini sedang sholat, mendengar di belakang Rasul, di dekat Rasul, di dada Rasul itu terdengar suara gemuruh. Di dada Rasul itu terdengar suara gemuruh. Ka'aziril marjili, seperti suara gemuruhnya teko. Kalian pernah dengar nggak teko ya? Masa air itu airnya sudah mendidih. Pernah nggak mendengar? Nah, waktu itu Mutarrif itu sahabat Rasul sholat di belakangnya Rasul itu mendengar di dada Rasul itu seolah-olah terdengar, bukan seolah-olah lagi, terdengar suara seperti mendidihnya air di teko yang sedang dimasak. Gimana itu? Kucuk. Saheng ya. Saheng itu kan sebelum ini ya, sebelum mendidih ya. Saheng itu. Kalau mendidih itu agak pelan tapi kucuk gitu. Seperti suara suara mendidihnya air di dalam teko yang sedang dimasak. Itu Rasul. Itu kalau sholat ya, kalau membaca ayat-ayat yang isinya itu menyedihkan, itu Rasul itu menangis yang ditahan. Akhirnya apa? Di dadanya itu terdengar suara seperti air yang dimasak dalam teko, ya, air yang mendidih yang ada dalam teko yang sedang dimasak. Jadi kalau kalian sholat, dalam keadaan sholat membaca ayat yang menyedihkan, itu boleh menangis, tapi tolong tangismu itu ditahan. Jangan sampai suara tangisan itu keluar dengan kerasnya. Karena apa? Nabi pernah sholat itu di dadanya itu seperti suara gemuruh. Nah, karena apa? Nabi sedang membaca ayat yang sedih sehingga Nabi itu nangis. Dan nangisnya itu ditahan. Nah, di belakangnya itu kedengeran. Nah, sahabat yang sholat ada di belakangnya itu mendengar. Itu boleh ya. Apalagi kalau sholat tahajud, kalian minta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah
orang tuaku, ibuku, ayahku dari cobaan, mudahkanlah semua urusan sambil menangis, itu boleh ya. Tapi hendaklah tangismu itu engkau tahan supaya tidak kelihatan kerasnya. Itu gemuruh, itu terdengar suara. Itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Minal bukai, disebabkan menangis. Jadi Nabi menangis dalam keadaan sholat, membaca ayat yang menyedihkan. Nangisnya ditahan, terdengar di sahabat yang ada di belakangnya. Sehingga kesimpulannya sholat menangis itu boleh. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini al-khamsatu imam 5 illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, wasohahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Ayo 4 hadis lagi kita khatamkan. Wa an Ali, dan dari Ali radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, kepada Sayyidina Ali, qala, berkata Sayyidina Ali, kanali adalah diriku, min Rasulillah, dari Rasulullah SAW, madkholani masuk keduanya, fakuntu, jadi Ali sama Rasul sama masuk ke dalam satu rumah, dalam suatu ruangan. Nah, di sini itu di rumah Rasul. Fakuntu, maka ada aku, idza ataituhu, ketika aku mendatangi Rasul, wa huwa, dan sedangkan Rasul yusolli, dalam keadaan sholat, tanah tahali, maka berdahemlah untukku. Rawahu Nasai, meriwayatkan hadis ini An-Nasai, Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah. Jadi suatu saat Sayyidina Ali ini masuk ke rumah Rasul. Rasul sedang sholat. Bagaimana cara Rasul memberitahu kepada Ali yang masuk ke rumahnya, sedangkan diri Rasul itu dalam keadaan sholat? Rasul berdehem. Rasul itu berdehem. Tanah nahal. Itu Rasul berdehem. Itu menunjukkan bahwa diri Rasul itu dalam keadaan sholat. Jadi nanti kalau kalian sudah dewasa, berumah tangga, ada tamu yang datang ke rumahmu, siapapun, kamu sedang sholat, bagaimana cara memberitahu tamu tersebut bahwa dirimu itu dalam keadaan sholat? Yang pertama, kalau menurut hadis ini, kamu hendaklah dehem, tidak wajib menjawab salamnya tamu. Misalkan tamu itu ketok-ketok, assalamualaikum, kamu sedang sholat, kamu tidak boleh menjawab waalaikumsalam, nggak boleh. Karena apa? Hadis sebelumnya telah menjelaskan bahwa tidak boleh bicara dalam keadaan sholat, nggak boleh. Sedangkan di dalam kitab Muhadzab yang membolehkan ngasih tahu imam yang sholat yang tidak membaca Fatihah atau membaca Bismillah, itu dalam keadaan darurat. Karena apa? Dengan mengingatkan cara tasbih atau tepuk tangan tidak cukup, tidak menyelesaikan masalah. Jelas ya? Jadi kalau ada assalamualaikum, kamu sedang sholat, sedangkan sholatnya itu sholat duhur, kan sirri itu ya, sirri, dengan cara berdehem. Assalamualaikum, udah cukup. Tapi kalau kamu sholat wajib, ya, sholat wajib, apalagi berjamaah, atau sholat duhur, kamu mau ruku, kamu keraskan bacaan rukukmu, Allahu Akbar, untuk ngasih tahu bahwa kamu sedang sholat. Caranya itu. Tapi kalau hadis berdehem, tapi ulama jumhur boleh mengeraskan bacaanmu, Allahu Akbar. Kalau sedang i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kamu keraskan supaya tamu kamu itu tahu kalau kamu posisinya sedang sholat. Berikutnya, wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, dia semoga meridhoi Allah anhu kepada Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar,
Qultu aku bertanya li Bilalin, Sayyidina Umar ibnu Umar ya, Umar bin Abdullah Umar ibnu ini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tanya kepada Bilal, qultu aku bertanya li Bilalin kepada Bilal, sahabat Rasul yang tukang adzan, kaifa ra'aitan nabiyya, bagaimana kamu melihat Nabi? Ya ruddu, yang menjawab alaihim atas orang banyak, orang Islam banyak, khina yusallimuna, tatkalanya mengucapkan salam alaihi atas Nabi, wa sedangkan Nabi dalam keadaan yusolli sholat. Ya sahabat Bilal, bagaimana kamu itu melihat Nabi, cara Nabi menjawab orang Islam sahabatnya yang ingin bertemu beliau sedangkan beliau dalam keadaan sholat. Qala, maka menjawab Bilal, yaqulu, bersabda Nabi, hakada, seperti ini, wa basato dan membeberkan kafahu telapak tangannya. Jadi Nabi cara jawab. Nah, ini keadaan ini berarti terjadi di dalam masjid. Nah, karena apa? Sahabat datang ramai-ramai mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dalam keadaan duduk menghadap kiblat atau berdiri menghadap kiblat. Hadis ini nggak dijelaskan ya. Bagaimana caranya? Misalkan kamu ya di sini duduk dan menghadap kiblat, kan bisa saja kamu itu dalam keadaan murojaah menghafal atau sholat, kan temanmu nggak tahu. Tiba-tiba ada temanmu datang dari belakang mencari. Nah, kamu melambaikan tanganmu, jadi membeberkan tanganmu, telapakmu mengangkat ke atas, pertanda kamu sedang sholat. Kalau kamu sedang murojaah kan bisa balik badan langsung menjawab waalaikumsalam. Tapi kalau dalam keadaan sholat, kamu menghadap kiblat sedang duduk atau ya, itu temanmu nggak tahu itu sedang apa, murojaah atau sedang ngantuk atau sedang sholat, nggak tahu. Pas waktu itu kamu sedang sholat, beberkan tanganmu, kamu angkat begini, pertanda kamu sedang sholat. Ya, jadi kamu nggak boleh menjawab waalaikumsalam, nggak boleh. Angkat tanganmu, beberkan telapak tanganmu, pertanda kamu sedang sholat. Berikutnya, akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa shahahahu, dan mensahihkan hadis ini. Hadis 240, wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah, qala, berkata Abi Qatadah, kana Rasulullah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusolli, sholat, wa dan Rasul hamilun, dalam keadaan menggendong. Suatu saat, kata Abu Qatadah ini, Rasul itu sedang menggendong, sholat sedang menggendong cucunya. Nah, lagi sholat, Rasul itu sedang menggendong cucunya. Siapa? Hamilun sedang gendong Umamah binti Zainabin, yakni Umamah binti Zainab. Jadi ini cucunya atau anaknya Siti Zainab. Siti Zainab ini anaknya Rasul, Umamah binti Zainab. Rasul sedang sholat dalam keadaan gendong cucunya. Fa'idha sajada, maka tatkalanya sujud, wado'aha, meletakkan cucunya Umamah binti Zainab tadi. Jadi suatu saat, ini khususnya laki-laki ya, kalian ke masjid hari Jumat, ini biasanya sering terjadi. Cucumu atau anakmu masih kecil, kamu ajak ke masjid latihan sholat Jumat misalnya. Ya, itu nggak bisa dilepas. Kalau dilepas lari ya, atau nangis. Nah, nanti kalau sedang sujud itu kamu letakkan dulu. Sujud letakkan dulu. Nanti kalau berdiri digendong lagi. Kalau ruku masih dalam gendongan, ruku sambil menggendong, itu boleh. Itu boleh. Karena apa? Nabi pernah melakukan. Jadi bukannya nggak boleh, jangan kamu biarkan ini, khususnya untuk laki-laki ya. Nanti punya anak kecil, Jumatan kamu ajak ke masjid atau sholat fardu atau tarawih diajak ke masjid, nangis kalau kamu lepas. Ya,
Pas sujud aja kamu lepas, nanti kalau mau berdiri digendong kembali. Itu caranya. Kalau ruku masih dalam gendongan itu bisa. Bapak itu sering melakukan waktu cucu bapak masih kecil, dilatih untuk sholat Jumatan, diajak, ngantuk dia nangis kalau dilepas. Nah, gendong lagi kalau mau berdiri, boleh. Nabi telah pernah melakukan. Siapa cucunya itu? Umamah binti Zainab. Wa idza qoma, dan tatkalanya berdiri, hamalaha, maka beliau menggendong kembali. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslimin, oleh Imam Bukhari Muslim, wali Muslimin, dan bagi Imam Muslim. Wa huwa yaqumun nasu fil masjid. Ya, itu di depan umum. Jadi waktu itu sholatnya itu Nabi itu sholat berjamaah banyak dilihat oleh orang umum. Terakhir syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga mulia Allah anhu, kepada Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu, bunuhlah kamu sekalian, al aswadaini, dua binatang yang hitam, fis sholati, di dalam masjid, di dalam sholat. Kamu sholat di dalam masjid, tiba-tiba ada dua binatang yang warnanya hitam, hendaklah kamu bunuh. Uqtulu, perintahnya uqtulu, uqtulu, hendaklah kamu bunuh. Ini hukumnya wajib. Apa itu dua binatang hitam? Kita sedang sholat pun Rasul tetap memerintahkan untuk membunuh. Yang pertama al-hayyata. Al-hayyata adalah ular. Hayatun, hidup. Kalau pakai tasjid menjadi ular artinya. Hayatun kalau nggak pakai tasjid itu hidup. Tapi kalau pakai tasjid menjadi ular artinya. Wal aqraba, dan kalajengking. Jadi kamu sedang sholat, dekatmu ada kalajengking atau ular, kamu buru-buru ambil pemukul, bunuh itu binatang. yakni ular dan kalajengking. Kalau nggak kalian bunuh itu membahayakan. Nggak membahayakan, apalagi di masjid. Apalagi di masjid banyak orang, nanti membahayakan banyak orang. Maka wajibnya adalah segera membunuh, ya, segera membunuh. Setelah itu sholat lagi, itu boleh. Walaupun melakukan gerakan lebih dari 3 gerakan. Ini kekhususan supaya kita terhindar dari bahaya dipacok ular atau disengat kalajengking. Atau kelabang, ya kelabang juga membahayakan. Pokoknya intinya binatang yang membahayakan. Kira-kira yang membahayakan, yang ketawon, nyengat, itu tawon yang membahayakan kan ada ya. Yang hitam itu buru-buru kamu bunuh, buru-buru kamu bunuh. Kalau nggak bunuh nanti membahayakan jamaah. Lantas sholatnya diteruskan, walaupun lebih dari 3 gerakan itu nggak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i kalau sedang sholat melakukan lebih dari 3 gerakan kan batal sholatnya. Tapi kalau ada terjadi yang khusus ini itu boleh. Ya, nanti teruskan sholatmu. Kalau nanti kamu jadi makmum sudah 3 rakaat ya tinggal meneruskan aja ikuti imam. Ya. Kalau pas kamu di pengimaman menjadi imam, misalkan ada kalajengking, ya imam tersebut kamu yang jadi imam buru-buru mengambil sesuatu untuk memukul. Setelah itu melanjutkan jadi imam. Itu boleh. Khusus membunuh aswadaini, binatang hitam 2. Tapi oleh ulama jumhur ini ditafsirkan bukan hanya ini aja, bukan hanya kalajengking atau ular. Itu ada tawon itu yang membahayakan, kalau tersengat itu juga membahayakan, itu boleh dibunuh, teruskan sholat. Wallahu a'lam bishawab.